Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kedatangan bantuan dari teman. Sebelumnya teman saya punya Kaypro. ID-nya terbaca tapi tidak bisa didaftarin sama remote baru. SCU-nya sudah dibobok seperti ini, otomatis motor ini sudah pernah kehilangan remote. Nah, untuk alat bacanya lewat SCU, maka dari itu nanti saya jelaskan kenapa nggak bisa diaktifin sama Kaypro. Nah, yang punya Kaypro jangan berkecil hati karena Kaypro ini nanti bisa difungsikan juga untuk alat bantu juga. Kalau Kaypro Pro itu hanya bisa untuk membaca lewat ECM saja. Ini hanya berlaku di Honda saja ya, untuk bacanya lewat ECM. Kalau motornya sudah pernah kehilangan remote satu kali, terus dibaca lewat ECM, otomatis memori pada ECM tersebut sudah penuh. Hanya bisa satu kali baca saja. Gimana solusinya supaya kita bisa membaca lewat SCU? Karena kalau Kaypro itu tidak bisa lewat SCU kalau untuk Honda, tapi kalau untuk Yamaha baca ID-nya lewat SCU. Maka dari itu kita harus punya alat tambahan yang namanya AirPro versi Android. Untuk cara menggunakan AirPro versi Android itu sangat gampang, sudah ada buku panduan dan sudah ada grupnya juga. Oke, sekarang kita akan baca ID-nya lewat SCU. Pastikan buku petunjuk ini kalian baca semua ya. Kemudian kalian lihat untuk di mana posisi letaknya kalian bobok SCU-nya. Setelah itu siapkan soket SCU-nya, kemudian lihat titik di mana kita akan mensolder kabel tersebut. Nah, kalau sudah ketemu untuk posisi titik soldernya, kita akan solder saja. Pastikan untuk kabel yang warna kuning itu ada di bagian atas, kemudian untuk kabel warna hitam ada di bagian bawah seperti ini. Untuk mensoldernya harap hati-hati, jangan sampai gandeng sama komponen lain. Kita nyalakan alatnya AirPro ini menggunakan adaptor. Untuk adaptornya nanti sudah ada dalam paket pembelian. Pastikan Bluetooth di HP kalian sudah aktif, kemudian kita masuk ke aplikasi AirPro. Masuk ke menu connect Bluetooth, kemudian kita cari ke bawah scroll, cari RT. Nah, kalau sudah seperti ini kita masuk ke menu Honda. Setelah masuk ke menu Honda, kita tinggal pilih untuk SCU yang mau kita baca. Karena yang mau kita baca ini adalah Vario 150 atau K59, kita masuk ke menu K59. Nanti ada dua pilihan menu, ada baca LK sama restore key. Nanti kita jelaskan. Kini kita mau membaca ID, masuk aja ke baca ID. Nah, sekarang lagi proses untuk baca key ID-nya. Untuk jeda waktunya sekitar 1 menit lebih. Nanti di situ akan muncul ID ECM juga sama ID yang mau kita daftarkan nanti. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa baca untuk K1, K2, K3 ataupun K4. Untuk daftarinya bisa menggunakan motornya langsung, kalau punya simulator bisa menggunakan simulator atau juga bisa menggunakan Kaypro. Nah, misalkan K1, K2, K3 dan K4 itu gagal semua, nggak bisa didaftarin, kita masuk ke menu restore. Untuk menu restore ini adalah untuk bikin ID baru yang kita akan buat. Untuk ID-nya bisa kita lakukan sendiri dengan caranya sesuka hati, kita memasukkan angkanya. Minimal angka tersebut ada di 9 digit. Nah, untuk nomor yang pertama itu diwajibkan untuk angka 0 atau bisa juga dengan nomor 1. Dan untuk seterusnya bisa kalian hayal sendiri, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau bisa kalian memasukkan dengan nomor tanggal lahir, terserah, bebas. Pokoknya semuanya itu total harus minimal ada 9 digit. Nah, kita tinggal tulis di kertas saja. Contohnya ini nomor ID yang tadi kita baca ini gagal semua. Kemudian kita masukkan ID restore yang sudah kita tulis di kertas seperti ini, 1 2 3 4 6 7 8 9 0. Nah, nanti kita masuk ke menu restore itu, nanti masukin nomor ID yang mau kita buat itu yang sudah ditulis dengan kertas. Masuk ke menu Honda, kemudian kita pilih sesuai SCU dan lanjut proses. Kita masukkan nomor yang tadi sudah ditulis di kertas. Nah, kalau sudah dimasukin semua ID yang sudah kita buat tadi, kemudian kita masuk lagi, tekan yang namanya lanjut restore. Untuk proses restore itu nggak lama, cuman memerlukan beberapa detik. Nah, nanti akan muncul yang namanya restore key ID berhasil. Berarti tinggal kita lanjut daftarin aja. Untuk ID yang kita buat tadi di kertas bisa menggunakan di motornya langsung atau bisa menggunakan simulator atau bisa menggunakan Kaypro seperti ini. Nah, kalau kita punya Kaypro tinggal kita masuk ke menu registrasi, kemudian kita masukkan angka yang sudah kita buat tadi itu yang sudah di restore, tinggal kita input dan akan membaca secara otomatis. Nah, tinggal kita siapkan remote baru, kemudian untuk remote-nya harus dalam keadaan on. Tandanya remote akan berkedip jika daftar ini sudah berhasil.
Nah, sekarang remote dan ECU ini sudah sinkron. Oke, kita tes ya. Hijau remote, solenoid nyala, full pump nyala, ECU sudah sinkron. Matikan kontak, matikan remote. Tes answer back aktif, tes alarm. Kali lagi. Oke. Nah, gampang kan untuk cara pakainya. Sekarang kita mau siapin untuk kirim balik ECU remote ini. Nah, buat yang minus sama alat ini langsung aja japri di kontak yang sudah saya sematkan.